Halo, selamat malam pemirsa. Nasib para pengemudi online hingga kini masih belum jelas. Tuntutan yang mereka sampaikan pada aksi unjuk rasa di akhir bulan lalu tampaknya masih belum terlihat apakah bisa direalisasikan. Mungkinkah mereka akan mendapatkan tarif yang lebih adil tanpa banyak potongan, dan apakah para pengemudi online ini bisa mendapatkan ataupun juga dikategorikan sebagai pekerja formal? Kita akan bahas malam hari ini bersama saya Putri Windasari di Indonesia Business Forum dan juga sejumlah narasumber yang hadir di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Saya perkenalkan satu persatu kepada pemirsa TV One. Di sebelah kiri saya ada Pak Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR. Selamat malam Pak Saleh, boleh digunakan mikrofonnya? Boleh digunakan Bapak? Terima kasih sudah hadir Pak Saleh. Ya, terima kasih. Kemudian di sebelah kanan saya ada Pak Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia. Selamat malam Pak Igun. Selamat malam. Sehat Pak Igun? Alhamdulillah sehat. Baik, dan di sebelah kanan saya juga ada Pak Darmaning Tias, pengamat transportasi. Selamat malam Pak Darman. Terima kasih sudah hadir Bapak-Bapak, dan nanti juga akan tersambung melalui saluran Zoom Ibu Indah Anggoro Putri, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker. Namun sebelum kita membahas soal permasalahan ataupun juga tuntutan dari nasib para pengemudi ojek online, kita akan saksikan dulu informasi yang satu ini. Ya pemirsa, di studio kita juga sudah menghadirkan beberapa perwakilan ya dari teman-teman ojek online. Di depan saya sudah ada Pak Diki dan juga Pak Moranta. Mungkin saya ke Pak Diki terlebih dahulu. Pak Diki sudah sejak kapan berprofesi sebagai pengemudi ojek online? Kurang lebih ya tahun 2016 awal. Itu saya di Uber, terus pindah ke Grab, transisi lagi Grab ke Gojek, transisi lagi ke Lalamove, Shopee, dan sebagainya. Oke, sudah kurang lebih 8 tahun lah ya Pak ya. Tapi penghasilannya dalam sehari atau sebulan bisa mendapatkan berapa banyak? Kalau untuk yang dulu itu alhamdulillah masih bisa kita ngasih makan untuk 4-5 kepala. Tapi untuk sekarang boro-boro satu kepala aja udah bersyukur. Bunyi aplikasi aja, bunyi orderan aja kita udah bersyukur. Tapi kesininya untuk Argo itu sangat menyakitkan. Boleh disampaikan mungkin berapa jumlahnya? Kalau per hari, per bulan bisa dapat Kita berapa? kita nggak bisa menentukan berapa besok kita dapat sekian, menentukan nggak bisa. Karena di sini persaingan aplikasi itu banyak ya, Kak. Di sini ada Gojek, ada Grab, ada Shopee dan sebagainya. Oke. Itu satu. Kedua, kita driver banyak, orderan sedikit. Ditambah lagi dengan harga argonya itu sendiri itu sudah sangat-sangat minim. Baik. Kita bawa duit 50.000 aja sehari, itu udah sujud syukur kita. 50.000 susah? Susahnya ampun. Oke, berarti ya 2 juta mungkin atau 4 juta bisa nggak? Jangan bermimpi untuk 2 juta. 50.000 sehari, itu jangan bermimpi kita bisa ketemu. Oke, tapi kalau potongan dari aplikator bisa berapa persen? Bisa lebih dari 20%. Bullshit kalau misalnya bilang ada yang 20%, pas hitungannya bullshit. Silakan duduk ke sini, kita bicara bareng-bareng, hitungan silakan. Kilometernya berapa? Rata-rata itu di bawah standar. Saya yang bicara, saya ngejalanin, saya yang ngalamin di jalan. Sampai tidak 30, 40 lebih? Pernah lebih dari segitu? Ya. Paling tinggi pernah merasakan potongannya berapa banyak? Kurang lebih 30%. 30%. Betul. Tapi itu fix, setiap hari akan potongan Ya, 30%? seperti itu. Atau berubah-ubah sewaktu-waktu? Enggak, itu fix. Jadi kalau orderan sekitar 60.000 tertera di aplikasi, kita itu ada yang namanya sistem non tunai dan tunai. Itu memang 60.000 itu kita tunai, itu memang ada 60.000. Tapi kita saldo kita yang di aplikasi itu berkurangnya sekitar 20.000.
Kita terima bersih 60.000 tapi kita punya tabungan di dompet tunai itu bisa terpotong 20.000. 20.000 dari 60 bisa 30% lebih ya? Ya betul, bisa lebih. Kalau dapat kita non tunai, Heeh. kita tertulis 60.000, kita terima hanya Oke. 40.000. Kalau sehari Pak bisa berapa trip? Tergantung. Paling banyak? Paling banyak itu banter 7 atau 8. 7 Itu atau 8? kita Jarak sampai dekat? dari Jakarta sampai Serang pernah, Cikampek sampai ke Cikarang. Itu nggak bisa, itu Bapak milih atau memang random? Itu sudah memang sudah aplikasi yang bunyi. Jadi kita nggak bisa milih, ini kita Argo sekian, nggak gini. Bersyukur akun kita bunyi, itu aja untuk sekarang. Oke, tapi pernah diajak mungkin ngobrol sama aplikator soal penentuan potongan ini? Hujan berkelir seminggu kalau aplikator mau duduk bareng di sini. Jadi memang aja. itu juga yang diharapkan ya dari Itu para yang pengemudi? diharapkan. Kita hitung-hitungan aja deh untuk Argo. Siapa ya, silakan aplikator siapa aja yang mau bendera hijau kayak orange kayak apa, silakan duduk di sini. Kita hitungan bareng di sini. Berapa potongannya? Kita bicara jujur. Ayo kita bicara jujur. Berapa potongannya? Kalau memang 20%, ayo kita hitungkan. Kebetulan ada bapak-bapak sini yang mungkin lebih pandai, yang lebih mengetahui kebijakan. Silakan. Saya berharap aplikator yang melihat saya, silakan datang ke sini. Saya tunggu. Silakan kita bicara untuk masalah Argo. Baik, Makasih. terima kasih Pak Diki. Saya mau langsung ke Pak Dharma. Pak Dharma, kalau kita dengarkan tadi ya, bagaimana nasib para pengemudi ojek online ini tampaknya makin sulit. Apa sih yang membuat mereka kayaknya nggak punya daya tawar begitu ke aplikator? Ya, sebetulnya tahun lalu Dirjen Perhubungan Darat ngumpulin kami, dipertemukan kami ini sejumlah pengamat dan dipertemukan dengan teman-teman aplikator. Ada Gojek, ada Grab, ada Maxim, ada InDriver ya. Nah, waktu itu saya jujur sampai mengambil pepatah hak yang keras bahwa kalau Anda tidak menurunkan ini, Anda itu memakan keringat para aplikator, itu dosa. Sampai saya bilang begitu. Supaya apa? Supaya turun potongannya. Karena waktu itu yang menjadi problem itu sebetulnya soal potongan. Jadi sebetulnya kalau saya melihat persoalannya itu bukan soal legalitas. Karena kalau soal legalitas sudah ada PM 12 2019 yang menjadi payung hukum dari ojol ini. Tapi yang menjadi persoalan itu adalah sejak 2018 pendapatan para ojol itu makin menurun. Itu ya. Nah, ini sebetulnya ada studi kawan-kawan dari LIPS itu lembaga informasi perburuan sedane di Bogor ya, yang mendampingi teman-teman ojol. Itu membuktikan tingkat atau jam kerja ojol ini semakin panjang, tetapi tingkat kesejahteraannya itu menurun. Melebihi standar kerja termasuk yang ada di pabrik dan sebagainya itu. Jadi itu yang menjadi persoalan sekarang ini. Jadi katakanlah misalnya sekarang akan dipayungi dalam undang-undang ya, katakanlah itu dirasa PM belum cukup, peraturan menteri belum cukup, lalu dipayungi undang-undang. Selama aplikatornya itu tidak mengubah sikapnya itu menurunkan potongan, lalu mengurangi promosi-promosi, itu selamanya teman-teman akan mengalami begini. Jadi regulasi atau legalitas itu sebetulnya bukan persoalan utama mereka. Yang mereka hadapi adalah menurunnya tingkat kesejahteraan mereka. Gitu. Dan itu terjadi di semua daerah gitu, karena kebetulan saya melakukan survei ya tahun 2018 dan kecenderungannya, dan tiap hari kan saya kalau naik pasti saya tanya bagaimana hari ini ngangkut berapa orang dan sebagainya. Kebetulan Pak siapa tadi itu Pak Diki itu mungkin ketemu akun anyep istilahnya. Jadi akun anyep itu ya akun yang sepi. Nah itu biasanya orang-orang yang kritis seperti ini memang akan dicap, akan dicap
dan akan di Baik. kotak-kotakan. Ya. Jadi kalau ada yang sehari 30 itu sebetulnya dalam tanda petik binaan dari operator, Oke. aplikator. Jadi kayak ada prioritas pengemudi Ada, begitu jadi ya? di antara driver-driver ini nanti kan Mas Igun bisa bicara, itu ada yang menjadi peliharaan aplikator Nah, dan baik. itu pasti akan banyak. Mm-mm. Sehari bisa 20 sampai 30, tetapi juga ada yang dihindari oleh aplikator. Mungkin Pak Diki termasuk yang dihindari sehingga Baik. pendapatannya itu kecil. Ya, menarik ya. Apakah memang ada indikasi begitu ada akun-akun ojol yang kemudian diprioritaskan dalam bisnis ini? Nanti mungkin dijawab ya Pak Igun usai jeda berikut, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Pak Igun menjawab pertanyaan saya sebelumnya tadi. Apakah benar ini ada semacam prioritas akun begitu sehingga nggak semua pengemudi ojek online ini mendapatkan banyak orderan? Iya, jadi memang seperti diketahui oleh rekan-rekan kita juga ya, ada akun-akun yang menjadi prioritas dan akun-akun reguler. Perusahaan-perusahaan aplikasi ini memiliki kriteria menurut penilaian mereka sendiri. Mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi reguler. Khususnya yang menjadi prioritas ini pastinya akan mendapatkan lebih banyak orderan. Akunnya itu lebih sering dapat bunyi gitu. Berarti memang ada? Betul ada. Memang ada. Tapi potongan mereka samakah dengan mereka yang lain? Kalau Reguler? masalah potongan sebenarnya sama. Cuman karena volume mereka menerima order lebih banyak, akhirnya pendapatan mereka kan beda. Dibandingkan dengan akun biasa, akun reguler yang sudah orderannya sedikit, di bawah 10 bahkan mungkin di bawah 5 per hari, potongannya juga sama dengan akun yang prioritas. Lalu untuk apa gitu aplikator kemudian memprioritaskan pengemudi tertentu begitu kalau memang tidak ada sumbangsi lebih dari akun-akun prioritas ini? Ya ini, jadi memang kriteria tersebut yang pegang adalah aplikator. Itu hak prerogatifnya aplikator. Mereka memiliki penilaian mana driver-driver, kalau kami bilang adalah driver binaan. Driver binaan dari perusahaan-perusahaan ini. Nah, ada driver yang non binaan. Non binaan ini yang kita sebut reguler ini. Nah, yang non binaan ini yang jarang diberikan order memang. Kalau yang binaan sudah pasti sering mendapatkan satu order, kedua undangan-undangan acara dari perusahaan-perusahaan aplikasi ini, dan juga mereka sering mendapatkan hadiah bonus bingkisan. Bisa nggak yang pengemudi reguler mengajukan diri begitu jadi prioritas? Nggak bisa ya? Nggak bisa kayaknya. Tidak bisa. Jadi Iya. memang itu hak Hak prerogatif aplikator dari perusahaan tersebut. untuk memilih siapa saja yang mereka Betul. mau begitu. Iya. Baik, mungkin saya beralih ke Pak Saleh. Pak Saleh, ini kalau selain tarif dan juga kesejahteraan ya, juga ada tuntutan dari teman-teman ojek online ini minta legalitas lah begitu ya untuk diakui sebagai pelayan transportasi publik begitu. Nah, kalau Bapak sendiri melihat bagaimana kemudian berbicara sisi tenaga kerja ya, apakah mereka bisa menjadikan karyawan formal begitu? Apakah akan menjamin kesejahteraan mereka juga pada akhirnya kalau memang mereka diakui nantinya? Ya, pertama saya mau komentari secara umum dulu ya. Pertama, ini kan Go Ojek atau ojol, ini kan adalah lapangan pekerjaan sebetulnya. Coba sebutkan ada enggak pihak pemerintah yang berani mengatakan bahwa ini bukan pekerjaan. Pasti semua mengatakan ini adalah pekerjaan. Kemudian yang kedua, coba tanya aplikatornya yang punya aplikasi itu. Apakah berani mengatakan bahwa ini bukan pekerjaan? Artinya jika disepakati oleh pengemudi Gojeknya, oleh pemerintahnya, oleh pemilik aplikatornya, oleh masyarakat, ini mengatakan ini adalah pekerjaan, maka ini adalah pekerjaan. Kalau dia pekerjaan, ada aturan main di situ. Nanti masuk undang-undang ketenagakerjaan. Apa itu misalnya? Gajinya minimum ada, UMR. Di Jakarta, UMR itu minimal 5.060.000 sekarang ini. Jadi kalau misalnya ada Gojek atau ojol yang beroperasi, mestinya minimal mereka dapat 5.060.000.
Iya kan? Mesti minimal ya. Tapi 2 juta aja tadi susah Ya ya. makanya ini kan saya mau memotret dulu secara umum. Artinya selama ini apa yang dirasakan dan pengakuan yang kita dengar tadi, ini sudah jauh dari apa yang semestinya ada. Yang kedua, itu ada undang-undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, di mana undang-undang SJSN itu wajib setiap orang yang bekerja dan dipekerjakan oleh perusahaan wajib memiliki BPJS. Baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Andai kata bapak-bapak, ibu-ibu yang pengemudi ojek ini atau ojol ini terdaftar resmi, maka Anda itu dapat mestinya sumbangan dalam tanda petik kewajiban dari aplikator untuk dibayar jaminan hari tua dan Tapi jaminan pasalnya pensiun. status mereka lebih ke mitra. Jadi bukan Makanya saya pekerja. mau jelaskan ini. Jadi kalau jaminannya itulah jaminan hari tua, Bapak dapat 3,7%. Itu akan dikasih setiap bulan dari penghasilan Bapak dari aplikatornya. Bapak nambah 2%. Kemudian untuk yang jaminan pensiunnya Bapak nanti dapat 3%. Di mana 2% dibayar oleh perusahaan aplikator, 1% dipotong dari gaji Bapak. Tapi nanti pas Bapak pensiun itu kembali lagi ke Bapak. Dan ini kalau ada anak sakit, ini kan nanti bisa dari itu jaminan-jaminan itu semua bisa diambil. Nah kemudian ini kan saya juga heran ini orang-orang mendapatkan keuntungan besar menurut saya. Tadi kalau keterangan ini kita akumulasi bahwa mereka yang punya aplikasi ini itu luar biasa mendapatkan keuntungan. Mereka itu padahal mohon maaf ya, walaupun itu ilmu pengetahuan itu mahal, mereka itu padahal hanya menciptakan aplikasi di mana aplikasi itu mengikat semua orang yang bekerja di situ. Akibatnya mereka harus bayar ke situ. Nah sekarang mereka kan juga dapat iklan. Mereka dapat dari tadi potongan dan seterusnya. Lalu bagian daripada pekerja ini apa? Nah karena itulah maka berdasarkan ini kita bisa simpulkan ini tidak boleh lagi dijadikan kemitraan, Mbak. Jangan hubungan mereka kemitraan. Tapi harus diperjelas, dipertegas. Hubungannya itu kalau bisa harus sebagai pekerja. Betul. Kalaupun tidak sama dengan pekerja yang lain di luar sana, tapi harus betul-betul dijadikan betul-betul mitra pekerja. Dan ada satu lagi catatan yang paling penting sebetulnya untuk kita ketahui bahwa pengemudi ojek ini tadi saya baca itu referensinya tahun 2020 katanya 4 juta orang seluruh Indonesia. Kemudian sekarang ini ada yang mengatakan 2,5 juta. 5 juta. Di mana 2,5 juta itu kan dekat-dekat sini nih, Jakarta dan seterusnya. Bapak bayangkan kalau ini berhenti berapa tugas pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tunjukkan kepada saya apakah pemerintah sanggup menciptakan lapangan pekerjaan 4 juta, 2,5 juta setahun di Indonesia. Jika tidak, maka ini harus dilindungi. Nah, tidak lain dan tidak bukan tujuan kita menyampaikan ini secara terbuka di publik adalah agar ini betul-betul menjadi atensi pemerintah. Karena itu mungkin periode akan datang, Pak. Ini sebentar lagi nih periode kan berganti, Pak. Nanti 1 Oktober akan ada pelantikan anggota DPR baru, tanggal 20 Oktober akan ada pergantian presiden, maka kita berharap ini harus menjadi salah satu prioritas dari pemerintah, prolegnas, program legislasi nasional yang harus disepakati oleh DPR dan pemerintah. Tidak boleh hanya DPR, tapi bapak-bapak harus ikut juga mendorong kepada pemerintah supaya pemerintah ikut. Insya Allah yang lain-lain bisa selesai kok undang-undangnya. Jadi kenapa ojol yang enggak? Jadi kayak terkesan menunda-nunda menunggu pergantian pemimpin begitu ya? Sebetulnya tidak ada urusannya dengan ini kan hanya soal kesepakatan kita dengan pemerintah. Jadi kalau di DPR itu Mbak, jadi ini kan ada persepsi juga kadang-kadang salah ya di masyarakat. Seakan-akan undang-undang itu hanya tugas dari DPR, salah. DPR itu hanya punya hak buat undang-undang 50% Bapak Ibu. 50% lagi ya pemerintah. Jadi kalau pemerintah nggak setuju terhadap satu undang-undang nggak jadi undang-undangnya. Begitu juga sebaliknya, kalau ada undang-undang diusul atau inisiatif pemerintah namanya, kemudian DPR nggak setuju, ya nggak jadi juga undang-undangnya. Jadi sama, ada inisiatif DPR namanya, ada inisiatif pemerintah. Jadi kalau inisiatif pemerintah tidak disetujui oleh pemerintah, kalau inisiatif DPR tidak disetujui oleh pemerintah, undang-undangnya nggak jadi. Sebaliknya, inisiatif pemerintah diusul oleh pemerintah, DPR nggak setuju, maka tidak bisa. Lalu apa solusinya Pak Saleh? Solusinya adalah pemerintah dan DPR harus berdua duduk bersama buat program legislasi nasional untuk membuat undang-undang. Kalau dari jawaban Pak Saleh ini kayaknya DPR harusnya pro ya terhadap status para pengemudi ojek online ini kemudian dilegalkan begitu menjadi pekerja ya. Ya kalau saya secara pribadi mendengar cerita tadi kan ada banyak kalau bahasa saya itu hal-hal yang mistis ya.
bagi saya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi yang waktu offline tadi. Berarti bahwa penghasilan mereka jauh di bawah standar. Oke, berarti Itu tidak boleh lagi ada perlakuan di Indonesia ini mempekerjakan orang dengan mengambil keuntungan yang banyak tanpa memikirkan keluarganya. Bayangkan kalau ada 2,5 juta tadi katakan seperti itu di Jakarta pengemudi Gojek ini dan mereka bawa 2 orang atau 3 orang di keluarganya, berarti ada 7,5 juta yang sekarang bertahan hidup dengan kehidupan yang ada di Gojek online dan ojol-ojol tadi itu. Baik. Jadi ini tidak bisa dianggap main-main. Baik. Ini harus diselesaikan. Berarti kalau gitu Pak Saleh setuju nih, 50%-nya sudah setuju. Ini tinggal menunggu pemerintah begitu ya Pak Saleh ya? Praksi Partai Amanat Nasional yang kebetulan saya ketua praksinya, insya Allah akan setuju dan berdiri di depan untuk memperjuangkan ini. Semoga pemerintah juga setuju ya. Jadi buat masa depan para pengemudi ojek online ini juga bisa lebih jelas dan lebih sejahtera. Kita juga masih akan lanjutkan diskusi kita. Usai jeda berikut kami akan kembali lagi sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Sudah bergabung bersama kita Ibu Indah Anggoro Putri, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker. Selamat malam Bu Putri. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, saya langsung bertanya, Bu Putri, kita tahu ya pengemudi ojek online selama ini statusnya hanya sebagai mitra kepada aplikator. Kemudian mereka menuntut untuk dijadikan pekerja formal. Nah, apakah memungkinkan kemudian mereka dijadikan begitu, diberikan payung hukum lah, bisa diakui begitu sebagai pekerja formal, Bu Putri? Sangat memungkinkan. Bahkan dalam beberapa kali statement kami Kementerian Ketenagakerjaan selalu mengatakan mereka adalah pekerja. Karena ini sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan, melaksanakan aktivitas ekonomi dan mendapatkan imbalan, maka itu adalah disebut pekerja. Nah, kemudian kami pun di Kemnaker sudah menyiapkan suatu rancangan, memang masih sangat draft ya, sangat kasar, suatu rancangan pelindungan bagi para platform workers ini. Ya. Artinya berarti ini dalam waktu dekat begitu akan keluar mungkin peraturan baru begitu atau revisi undang-undang mungkin yang bisa menyatakan bahwa mereka termasuk pelayan transportasi publik. Ya, jadi kalau dari sisi Kemnaker sudah sedang ya, bukan sudah ya, saya bilang sedang menyiapkan suatu rancangan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan kami pelindungan bagi para pekerja digital platform workers termasuk para driver online baik ojol maupun taksi. Apa saja yang kami siapkan aturannya dalam format peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut, yaitu terkait pertama waktu kerja, waktu istirahat. Kemudian yang kedua mengenai gaji, imbalan atau upah. Kemudian yang ketiga terkait mengenai mereka berhak membentuk serikat pekerja. Kemudian yang berikutnya adalah kita bilang mereka harus terlindungi dalam jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan minimal 3, JHT, jaminan hari tua, JKK, dan JKM, jaminan kematian, dan JKK tadi ya, jaminan kecelakaan kerja. Lalu yang berikutnya juga mereka harus kita pastikan terbebas dari kecelakaan kerja, K3, dan juga pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual. Yang satu ganjalannya adalah terkait gaji, imbalan, upah, Mbak Putri. Oke, baik. Bu Putri, kita juga menghadirkan teman-teman ojek online yang ada di studio. Mungkin Pak Moranta mungkin bisa bertanya langsung ke Bu Putri. Kalau memang ada pertanyaan, boleh silakan Pak. Ya, Bu Putri, selamat malam. Saya Moranta, Bu Putri. Selamat malam. Ya, malam Pak. Waktu itu kita sudah bertemu di hotel yang di Tebet ya, bareng-bareng membahas itu. Iya. Nah, jadi sedang yang dirancang sudah Ibu tadi utarakan, kita memang sudah mengerti atau memahami. Cuma yang jadi satu pertanyaan dari ojek online ini, belakangan ini terjadi selalu kericuan-kericuan mengenai tidak memungkinkan terjadinya hal itu. Nah, bagaimana untuk menekan supaya hal tersebut memang sedang ada pembuktian hal tersebut begitu. Jadi supaya jangan bergejolak dengan sisi yang belakangan ini terjadi terus-menerus di ojek online. Begitu Bu Putri. Makasih. Hal itu maksudnya apa ya Pak? Hal itu? Di dalam belakangan ini kan. Maksudnya bagaimana Pak? Di belakangan ini kan banyak terjadi demo-demo atau pertemuan-pertemuan yang lain-lain agar pemerintah memberikan sedikit ketenangan bagi mereka-mereka di lapangan bahwa memang
adem ayem aja kita pemerintah tidak diam gitu. Pembuktian untuk Ya. diterapkan gitu Bu Putri. Makasih Bu Putri. Ya, Bapak. Ya, sama-sama Bapak. Jadi seperti yang saya sampaikan dalam beberapa kali pertemuan kita, Pak, termasuk yang di Tebet ya, bulan lalu, bahwa kami sedang menyiapkan rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Membuat peraturan menteri itu kan tidak selesai di kantor kami saja, harus didiskusikan dengan stakeholder terkait dan dipastikan peraturan ini tidak tumpang tindih. Itu yang pertama, kami berproses Pak bekerja, Bu Menteri memantau itu. Dan yang kedua Bapak, sambil kita menunggu rancangan regulasi yang tepat, kami selalu mengedepankan dialog sosial. Coba Bapak Ibu ini para pekerja platform digital juga menjalin dialog dengan para aplikator. Dalam kesempatan ini saya juga menghimbau nih para pengusaha-pengusaha aplikator digital juga mengedepankan dialog gitu. Jangan sampai para pekerja ini dibiarkan terus unjuk rasa demo tapi tidak diajak untuk dialog oleh para pengusaha aplikator. Nah, yang ketiga, saya mumpung ada kesempatan anggota dewan yang terhormat Pak Saleh Daulay, saya rasa memang kita membutuhkan regulasi yang lebih tinggi ya Pak Saleh, karena kalau hanya terkait dengan Kemnaker mungkin belum komprehensif aturannya, karena kita tahu platform digital workers ini bekerja yang terkait imbalan gaji upahnya terkait dengan tarif Bapak yang diatur oleh kementerian lain bukan Kemnaker. Nah, ini yang nanti yang tadi saya bilang berproses, kami harus terus mengkoordinasikan dengan kementerian lain yang terkait dengan pengaturan tarif. Demikian Bapak. Silakan Pak Saleh. Ya, pertama begini Bu, yang ingin saya tanyakan secara serius nih berkaitan dengan ini. Ini kan ojol ini sudah lama di Indonesia nih. Saya kira udah lebih dari 10 tahun ya kurang lebih. Nah sekarang kalau misalnya ada kejadian-kejadian di mana mereka dirugikan, nah, itu bagaimana mereka menuntut hak-hak mereka nih Bu? Sementara status mereka kan belum jelas apakah pekerja atau bukan pekerja. Itu dulu yang pertama coba Bu. Supaya nanti semua yang ada di Indonesia ini dengar, supaya mereka tahu kemana jalurnya. Ya. Ya, Ibu, Bapak. Ibu tahu nggak Jadi sambil contohnya memang sebentar. regulasi ini Ibu tahu nggak contohnya di mana hak mereka misalnya nggak terpenuhi. Misalnya Bu, misalnya mereka ini tidak dibayarkan BPJS Ketenagakerjaannya, tidak dibayarkan BPJS Kesehatannya, gitu loh. Kemudian gajinya kurang dan seterusnya. Itu bagaimana mereka untuk mengadukan masalah ini? Ya, sementara undang-undangnya belum ada loh ini. Ya kan, kita kan masih berharap nanti ke depan kita buat. Nah, sekarang bagaimana situasi sekarang ini? Ya. Ya. Iya Pak Saleh, jadi memang kita dorong untuk kesepakatan. Tapi sambil kita dorong itu Pak, kami juga izin melaporkan ajakan kami untuk para pekerja online dan perusahaannya untuk mendaftarkan diri jaminan sosial tenaga kerja juga meningkat terus Pak. Walaupun memang belum ada 500.000 orang yang mendaftarkan dan ini pun masih banyak atau mayoritas sukarela. Inilah makanya kami juga himbau pengusaha-pengusaha digital aplikator juga untuk menyisihkan lah sebagian dari yang ada untuk membayarkan karena ini mayoritas masih sukarela nih Pak ikut jaminan sosial. Beberapa kasus kami mediasikan Pak ke BPJS Ketenagakerjaan untuk dibayarkan. Kemudian yang kedua tadi terkait soal jaminan kesehatan juga kami dorong untuk mereka ikut menjadi anggota Jamkes Pak. Tapi kan kalau itu kan belum menyelesaikan masalah karena kita masih himbauan. Berarti kan tidak terakomodir ini. Ini urusan mereka ini kan tidak mudah. Itu satu ya Bu ya. Nanti tolong ini dicatatkan nih soalnya itu sangat penting. Yang kedua, Bu. Nah sekarang kan ada tadi beberapa kementerian. Kalau saya hitung-hitung tadi ada Kementerian Tenaga Kerja, ada Kementerian Infokom, ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Investasi, bahkan mungkin Menteri Koperasi misalnya seperti itu yang ikut terlibat di sini. Bahkan pemerintah daerah. Ya misalnya kayak di DKI kan pasti terlibat lah. Nah sekarang pertanyaannya Bu, mestinya kan kalau ada kaitannya dengan pekerjaan ini itu mestinya koordinatornya itulah Kementerian Tenaga Kerja. Kalau sekarang modelnya saya lihat nunggu dulu dari Infokom, nunggu dulu dari Perhubungan, yang nggak jadi-jadi. Jadi terkesan saling Saling lempar-lemparan lempar begitu tanggung ya jawab. Pak? Sementara buat undang-undang itu koordinatornya Kementerian Hukum dan HAM. Nah mestinya masuk di sana gitu loh. Ini mohon juga ini atensi juga supaya kita segera gitu. Jangan saling nunggu karena saling nunggu nggak akan selesai Bu. Pasti tidak selesai. Ya, baik Pak. Memang sudah ada arahan dari Bu Menteri untuk segera kita selesaikan. Hanya tadi seperti saya bilang, soal gaji imbalan ini kan terkait dengan tarif nih yang aplikasinya dikoordinir oleh Kementerian Kominfo, Pak. Mudah-mudahan Kominfo juga bisa mengikuti apa yang kita rancang, Pak. Nanti kami koordinasikan segera, Pak, dengan kementerian-kementerian itu, Pak. Baik.
Baik. Nah, kalau kita melihat di pemberitaan memang Kominfo, Kemenhub ini memang terkesan saling lempar-lemparan ya Pak Salih. Kita lihat ya bagaimana kemudian kebijakan soal tarif, hitung-hitungannya, sistem, bagaimana kesejahteraan mereka ini terkesan saling tunggu-menunggu begitu ya. Masih menunggu pembicaraan lebih lanjut juga tadi disampaikan oleh Bu Putri. Nanti saya akan coba tanyakan kembali ke Pak Igun mungkin ya, bagaimana tanggapan dari Pak Igun dan apakah selama ini dalam penentuan aturan-aturan seperti potongan, kemudian tarif dengan aplikasi ini kemudian dibahas atau dilibatkan juga, tapi nanti kami akan hadir sesaat lagi, usai jeda berikut kami akan kembali. Ya pemirsa, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya mau langsung ke Pak Igun. Pak Igun menjawab pertanyaan saya tadi. Terkesan lempar-lemparan antar kementerian begitu untuk menuntaskan memberikan kebijakan yang tepat untuk para pengemudi ojek online. Tanggapan dari Garda Nasional? Iya, jadi semenjak ada awalnya pergerakan-pergerakan rekan-rekan kami ini, tahun 2017, 2018, ke kementerian. Nah di sini mulai kementerian bahwa ojek online ini nanganin misal Kementerian Perhubungan. Lalu Kementerian Perhubungan melempar kepada, oh ini kan aplikasi basisnya, teknologi, berarti Kominfo dong. Kita ke Kominfo, melempar lagi ke Kementerian Perhubungan. Nah, ini kan bentuknya alat transportasi, berarti Kementerian Perhubungan loh. Kita kemana jadinya? Tapi pada saat tahun 2018, 2019, akhirnya inisiatif dari Kementerian Perhubungan membuat Permenhub nomor 12 tahun 2019 itu. Kita memang dilibatkan di situ. Lahirlah tarif dari ojek online. Nah sekarang kan berkembang nih, kami-kaminya nih, para pengemudinya nih. Kami ini mau ditempatkan sebagai apa? Perusahaan aplikasi menyebut kami ini adalah sebagai mitra. Sedangkan kami memang bekerja di situ. Akhirnya sekarang berkembang ke Kementerian Tenaga Kerja. Nah, Kementerian Tenaga Kerja kita harapkan juga bisa membuat suatu regulasi atau aturan di mana ekosistem ini berjalan dengan adil. Ya, baik. Antara pihak perusahaan aplikasi, para pengemudinya, maupun kementerian sendiri Ya. sebagai regulator. Nah, kita mengharapkan juga dari nanti DPR RI pun mempertegas melalui undang-undang. Posisi kami ini seperti apa yang diinginkan? Harusnya di undang-undang ya, peraturan menteri Betul. tidak cukup kuat. Karena gini, yang kami harapkan adalah selama ini contoh di peraturan Menteri Perhubungan, di situ diatur mengenai tarif. Oke. Tapi tidak ada sanksi. Karena ini bentuknya adalah peraturan menteri. Jadi tidak bisa mencantumkan apabila terjadi suatu pelanggaran dari tarif, sanksi apa yang mau diberikan kepada perusahaan aplikasi ini. Baik. Itu yang kita inginkan, Kalau- ada sanksi. Kalau kita bilang ya, kita bisa menyebut para pengemudi ojek online ini gig worker gitu ya. Artinya yang bekerja fleksibel, tapi faktanya potongan yang semakin banyak ini membuat mereka ini jadinya kayak terkesan dieksploitasi. Mungkin saya mau nanyakan juga ke Pak Moranta. Pak Moranta, tapi sebenarnya begini, tahu tidak tarif yang sebenarnya, orderan atau argo yang diterima ini dengan tarif yang sebenarnya yang dibayarkan customer, tahu tidak para ojol? Pada umumnya driver tidak tahu karena ini berdasarkan jarak dan antar. Oke. Paling kecil argo yang pernah diterima? Kalau masing-masing layanan berbeda. Paling Misalnya kecil- salah satunya paling kecil? Kalau misalnya GoMart paling kecil itu 8.800. Kalau dengan Argo Aceng itu yang tadi udah dibicarakan 5.000. Tapi kalau yang lain misalnya instan, Go Instan atau GoSend itu 10.400 minimal. Baik, tapi tidak pernah mengetahui tarif yang dibayarkan? Sama sekali kita tidak tahu. Tidak pernah tahu, 5.000. Tapi kalau kita ya bisa cek sendiri lah mungkin pemirsa ya, selama ini apakah kita pernah membayar di bawah 10.000 untuk tarif-tarif yang ya itulah ojek online kayak gitu ya. Oke Pak Moranta, mungkin harapannya seperti apa? Ya kita sih sesuaikan aja dengan apa yang kita bicarakan bahwa kesejahteraan ojol adalah terletak
di aplikator. Tentu saja pemerintah harus mengatur semua itu untuk kesejahteraan kita, itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Moranta. Saya mau ke Pak Dharma. Pak Dharma, kalau Anda melihat ini kan payung hukumnya hanya peraturan menteri tidak setara dengan undang-undang, apakah cukup kuat melindungi para ojol? Sebetulnya saya ingin jelasin dulu ya, kenapa saling lempar. Ini banyak yang nggak tahu. Izin investasinya itu ada di Kementerian Investasi. Izin aplikasinya itu ada di Kementerian Kominfo. Perhubungan itu mengatur soal perjalanan di jalannya, termasuk juga soal tarif. Ketika bicara kemitraan, itu domainnya tenaga kerja. Tetapi yang pengemudi ini sekarang mengeluh kan kemitraan itu sifatnya dominatif oleh aplikator. Kenapa dominatif? Karena yang investasi kan mereka, motornya kan mereka yang usaha. Kalau motor rusak mereka, jaket mereka sendiri. Tuh. Tapi mereka ini tidak punya hak apa-apa. Nah ini sebetulnya yang dikeluhkan oleh para driver. Nah yang diharapkan kalau memang itu kemitraan, ya sejajar. Gitu. Jadi mereka juga punya hak untuk memberikan sanksi kepada aplikator kalau misalnya aplikator nggak beres. Jadi ini sebetulnya kalau kebetulan saya pernah melakukan survei tentang ini. Ini sebetulnya adalah eksploitatif sekali terhadap pengemudi. Dan itu juga yang ditemukan oleh teman-teman LIP tadi dari pendampingan terhadap para driver itu. Sangat eksploitatif terhadap driver. Itu yang satu. Yang kedua sebetulnya yang selalu kami kritik adalah aplikator ini terlalu banyak bakar uang untuk promosi, untuk macam-macam, tetapi yang menjadi penanggung jawab, menjadi bebannya adalah para driver. Yang selalu kami sampaikan adalah, sudahlah hentikanlah promosi-promosi itu, tapi tingkatkan kesejahteraan dari pengemudi ojol. Baik, mungkin terakhir ke Bu Putri, singkat saja Bu Putri, apakah kemudian kebijakan baru ini, dukungan untuk para ojol ini kemudian nanti setelah pergantian menteri atau seperti apa dalam waktu dekat? Ya kita upayakan, Mbak. Arahan Bu Menteri sudah ada, mulai minggu depan kami juga sudah memfasilitasi lagi untuk sekian kali pertemuan dengan para pekerja online, perwakilan pekerja online dan aplikator. Dan mudah-mudahan para pihak yang kami undang juga bisa menyampaikan saran, masukan, dan unek-uneknya secara transparan. Jadi jangan sampai nanti berbeda-beda lagi supaya kita bisa maju terus menyelesaikan rancangan ini. Dan juga nanti akan kami terus lakukan dengan para kementerian terkait. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa tarif diatur oleh kementerian lain. Nah, itu Mbak, karena kami punya aturan bahwa pekerja yang mendapatkan imbalan gaji upah kan bisa harian, bisa borongan, bisa jam-jaman. Sementara sudah ada tarif. Nah, ini kan harus disinkronkan itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf sekali waktu kita terbatas. Tapi semoga diskusi kita bisa bermanfaat. Terima kasih banyak Bu Putri, terima kasih banyak Pak Dharma, Pak Igun, kemudian Pak Saleh, teman-teman ojol yang sudah hadir, para mahasiswa yang hadir di malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya Putri Windasari pamit. Terima kasih, sampai